Oke, baik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menerangkan laporan hasil praktikum untuk instalasi changeover system praktik instalasi listrik komersial. Dengan saya sendiri, Andrew Luki Setkov, dengan 5 kiri 10. Oke, baik. Di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan praktikum, maka kita sebagai mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menggambarkan single diagram dari instalasi changeover system dengan baik dan benar. Berikutnya, menggambarkan sistem pengawatan instalasi changeover system dengan baik dan benar. Yang ketiga, merangkai instalasi changeover system dengan aman, rapi, dan benar. Dan yang keempat, melakukan pengukuran tahanan instalasi sistem, arus, dan tegangan instalasi changeover system dengan baik, aman, dan benar. Dan yang lima, melakukan pengujian dari instalasi changeover system yang sudah dikerjakan dengan aman dan benar. Yang berikutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat ada multimeter, yang kedua ada toolbox set, yang ketiga ada APD. Untuk bahan, yang pertama ada LCB 1 buah, saklar seri 1 buah, magnetic kontaktor SN211 buah, MCB 3 pas 6 ampere 4,5 kA 1 buah, lampu pijar 2 buah, KWH meter 1 pas 1 buah, MCB 1 pas 2 ampere 4,5 kA 1 buah, 2 buah maksudnya, dan kabel NEAF dan NEA secukupnya. Baik, yang berikutnya ada yang berikutnya itu ada job safety analysis. Nah, di sini untuk pekerjaan dilakukan adalah changeover system yang dilakukan pada tanggal 28 April 2026 kemarin. Untuk lokasinya di lab instalasi dan mesin listrik, dan prodi saya sendiri, teknik elektro, saya sebagai pelaksana, Andrew Setkov, dan Pak Usman Susanto SPD MPD sebagai pengawas. Untuk APD yang digunakan ada sarung tangan safety, sepatu safety, wearpack, dan helm safety. Untuk urutan kerjanya, yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan. Potensi bahayanya adalah tergores benda tajam atau kejatuhan benda berat. Untuk upaya pengendaliannya, kita bisa menggunakan APD dan memeriksa komponen apakah layak digunakan. Yang berikutnya ada merangkai komponen serta kabel. Untuk potensi bahayanya, tertusuk kabel tembaga. Upaya pengendaliannya menggunakan APD, terutama sarung tangan safety. Yang berikutnya mengukur tahanan isolasi. Untuk potensi bahaya, tersetrum arus DC Megger jika tersentuh tembaga probe. Untuk upaya pengendaliannya, kita menggunakan APD, memperhatikan kondisi alat, dan menggunakan prosedur yang tepat pada pengukuran. Yang berikutnya, pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Untuk potensi bahayanya itu tersetrum aliran listrik dan korsleting jika rangkaian salah atau tersentuh sambungan antara fasa dan netral. Untuk upaya pengendaliannya, kita menggunakan APD lengkap dan memeriksa wiring rangkaian dengan multimeter apakah sudah aman sebelum kita menghubungkan ke sumber listrik. Yang berikutnya ada pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan tang ampere. Untuk potensi bahayanya risiko alat rusak dan MCB trip jika salah dalam menempatkan probe maupun selektor. Untuk solusinya, kita menggunakan prosedur pengukuran yang benar dan memastikan selektor pada alat ukur yang kita gunakan sudah tepat. Berikutnya, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya tertusuk atau tenggores tembaga kabel atau kita tersetrum aliran listrik. Upaya pengendaliannya menggunakan APD dan memastikan sebelum membongkar, sumber listrik sudah dicabut. Untuk gambar rangkaian, ini untuk skematik dari yang gambar yang digunakan pada praktikum kemarin. Di sini ada dua sumber, di mana ada sumber genset dan ini terminal panel untuk sumber PLN. Di mana di sini sumber PLN akan masuk dan output dari KWH meter akan menjadi input pada LCB. Di mana LCB di sini berfungsi sebagai kontrol sumber tegangan yang masuk ke rumah, atau bisa dibilang changeover-nya di sini menggunakan RGB, di mana saat sumber dari PLN masuk, maka outputnya akan dikontrol dengan magnetic kontaktor yang akan masuk ke rumah atau MCB pembebanan. Di mana di sini ketika dari sumber PLN masuk, kontaktor akan hidup dan di sini sumber dari genset akan terputus, di mana
Bisa dilihat di sini sumber dari genset akan masuk ke 2122 ketika ketika kontaktor mendapatkan sumber dari power meter, maka 2122 dari tadinya MC akan menjadi 0 sehingga tidak akan teraliri listrik. Nah, sebaliknya, jika LCB trip dan sumber dari PLN tidak melewati LCB, maka di sini tegangan dari genset akan masuk sehingga akan menggantikan sumber PLN untuk mengaliri beban. Baik, di sini untuk hasil rangkaiannya dapat dilihat untuk sumber listrik yang kabel yang ini diibaratkan sebagai sumber PLN dan yang ke panel di sini diibaratkan sebagai sumber genset. Ini dapat dilihat kedua lampu menyala. Nah, ini untuk tampak lebih dekat dari panel box dan lampu. Nah, ini lampu merah menyala menandakan sumber yang digunakan saat saat peak kemarin. Lampu merah itu menandakan sumber dari genset. Dan ketika LCB dinaikkan, maka sumber yang lampu indikator yang akan menyala adalah lampu hijau. Di sini untuk pengukuran hasil pekerjaan pada tegangan fase netral sumber PLN 211 volt, fase netral sumber genset 208 volt, tegangan fase netral lampu 1 di 209 volt, fase netral di lampu 2 209 volt, tegangan pada kotak kontak itu juga 209 volt, dan juga tegangan pada MCB, baik MCB untuk lampu atau pencahayaan maupun MCB untuk daya atau kotak kontak itu sama 209 volt. Nah, di sini untuk arus lampu pijar 0,13 ampere dan sambungan pada cross nusnya itu full sambungan dan terminal pada PHB-nya juga terhubung dengan baik. Nah, pada pengukuran tahanan isolasi, baik dari titik ukur fasa netral, fasa ground, dan netral ground menunjukkan hasil OL atau overlimit yang mengindikasikan tidak ada arus bocor atau kabel yang terkelupas pada rangkaian. Untuk analisisnya, berdasarkan hasil praktikum instalasi changeover system yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa distribusi tegangan pada sistem berada dalam kondisi stabil, di mana tegangan dari sumber PLN terukur sebesar 211 volt dan dari genset sebesar 208 volt. Sementara pada titik-titik beban seperti L1, L2, kotak kontak, dan MCB berada pada kisaran 209 volt. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tegangan yang terjadi relatif kecil, sehingga kualitas penghantar serta sambungan pada terminal dan PHB sudah baik tanpa adanya rugi-rugi tembaga yang signifikan. Dari sisi pembebanan, hasil pengukuran arus pada lampu pijar menunjukkan hasil sebesar 0,13 ampere, menunjukkan bahwa beban bekerja secara normal dan masih dalam batas aman sesuai kapasitas komponen yang digunakan. Selain itu, pengujian tahanan isolasi pada jalur fasa netral, fasa ground, dan netral ground menunjukkan nilai OL atau overlimit yang menandakan bahwa secara keseluruhan kinerja komponen kontrol yang menandakan bahwa kondisi isolasi kabel sangat baik dan tidak terdapat kebocoran arus, sehingga instalasi aman dari potensi gangguan seperti hubung singkat. Secara keseluruhan, kinerja komponen seperti MC telah berfungsi dengan baik sesuai dengan perencanaan, di mana sistem mampu melakukan perpindahan sumber dan pengendalian beban dengan baik. Dengan demikian, instalasi yang dirancang telah memenuhi aspek keandalan efisiensi serta keselamatan dalam pengoperasiannya. Untuk kendala dan gangguan atau solusi, kendala atau gangguan dan solusi di sini yang pertama pada saat praktik kemarin, baut pada terminal itu hilang, sehingga solusinya itu meminta baut yang baru pada teknisi atau minta ke ruang teknisi. Yang kedua, terminasi fasa netral pada sumber colokan terbalik dapat menyebabkan trip. Ini terjadi pada bilik yang melakukan pengujian sebelum kami, sehingga solusinya itu pasti setelah kita menghubungkan sumber ke colokan, kita dapat mengecek sambungannya fasa netralnya pada terminal menggunakan test pen. Pastikan pada saat pengecekan titik fasa yang mendapatkan tegangan bukan netral. Untuk di sini adalah berikutnya ada pertanyaan jawaban. Yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan CHOS manual. Jawabannya, CHOS manual memiliki kelebihan berupa rangkaian yang sederhana, biaya instalasi yang murah, serta perawatan yang mudah karena tidak banyak komponen kontrol. Namun kekurangannya adalah proses pemindahan sumber
harus dilakukan secara manual oleh operator sehingga kurang praktis. Berpotensi terjadi keterlambatan saat perpindahan daya dan memiliki risiko keselamatan manusia atau human error yang dapat mengganggu kontinuitas suplai listrik. Yang berikutnya, bagaimana cara kerja sistem kerja automatic changeover satu fase yang Anda buat. Sistem automatic changeover satu fase bekerja dengan mendeteksi sumber utama PLN. Saat PLN normal, beban akan disuplai menggunakan sumber dari PLN. Dan ketika terjadi gangguan atau tegangan hilang, sistem secara otomatis akan mengaktifkan sumber cadangan dari genset melalui rangkaian kontrol. Kemudian memindahkan beban ke genset menggunakan kontaktor. Dan ketika PLN kembali normal, sistem akan kembali memindahkan beban ke PLN dan mematikan genset sehingga suplai listrik tetap terjaga tanpa intervensi manual. Tiga, apa fungsi magnetic kontaktor pada kendali pemindahan daya tersebut? Magnetic kontaktor di sini bekerja sebagai saluran elektromagnetik yang mengatur perpindahan sumber dari PLN dan genset. MJ atau magnetic kontaktor memungkinkan pengendalian beban berdaya besar menggunakan arus kecil pada rangkaian kontrol, sehingga proses switching terjadi lebih aman, cepat, dan mengurangi risiko kerusakan pada komponen pengendali. Yang berikutnya, berdasarkan pengalaman Anda setelah praktek, apa perbedaan jos manual dan otomatis yang menggunakan ATS-AMF? Untuk perbedaan utamanya, jos manual dan sistem otomatis atau ATS-AMF terletak pada pengoperasiannya. Jos manual itu membutuhkan campur tangan manusia untuk memindahkan sumber listrik, sedangkan ATS-AMF bekerja secara otomatis tanpa intervensi operator. ATS-AMF juga dapat bekerja lebih cepat dan andal dalam merespon gangguan yang ada, serta biasanya dilengkapi dengan sistem monitoring dan proteksi yang lebih lengkap. Namun, sistem otomatis juga memiliki biaya instalasi dan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jos manual. Untuk kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan praktikum, berdasarkan hasil praktikum instalasi change over system yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tujuan praktikum pada umumnya telah tercapai. Hal ini terlihat dari kemampuan saya sebagai mahasiswa dalam menggambar diagram pengawetan yang sudah sesuai dengan dasar perancangan instalasi listrik yang aman dan sistematis. Praktikum yang melibatkan komponen seperti MC atau magnetic kontaktor ini LCB juga dapat saya lakukan dengan baik sehingga sistem mampu bekerja dalam proses pemindahan sumber daya secara optimal. Meskipun pada awal-awalnya terdapat sedikit kendala di mana lampu indikator genset dan PLN itu menyala bersamaan setelah dari sumber PLN dipindah ke sumber genset. Dan itu ternyata karena untuk sumber lampu itu mendapatkan tegangan dari output pada kontaktor yang sama atau pada titik yang sama, sehingga lampunya akan menyala secara bersamaan. Dan solusinya juga sudah ditemukan saat praktek dengan memindahkan sumber untuk lampu pada kontak baru. Dan setelah dilakukan perbaikan yang sudah saya sebutkan tadi, rangkaian dapat berfungsi dengan baik dengan distribusi daya tegangan yang stabil, yaitu 200 volt hingga 208 volt pada genset. Serta tegangan presisi beban juga relatif konstan di kisaran 209 volt. Selain itu, juga dari pengukuran arus beban sebesar 0,3 ampere menunjukkan beban bekerja secara optimal dan pengujian tahanan isolasi pada jalur atau titik fasa netral, fasa ground, dan netral ground menunjukkan nilai over limit yang menandakan tidak adanya kebocoran arus atau kondisi kabel masih sangat baik sehingga aman digunakan. Secara keseluruhan, instalasi yang saya dan rekan saya buat telah memenuhi aspek fungsi, keandalan sistem serta keselamatan kerja sehingga sistem changeover yang dirancang layak untuk digunakan dalam aplikasi nyata sebagai sistem pemindahan sumber daya listrik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.